Setiap hati kami mengucap syukur. Kami duduk di tempat ini, kami beribadah. Kami tahu semua karena kemurahan kasih Tuhan. Kau yang diberikan berkat yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Bersyukurlah senantiasa di hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersyukur Tuhan. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya. Kasih Tuhan kami. Pengampunannya jemaat Tuhan sama-sama nyatakan syukur-Mu. Katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu. Terima kasih. Tak kau pandang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ku berterima kasih. Amin. Apapun keadaannya Bapak Ibu katakan. Pengampunan yang terjadi, pulihkanku. Dengan rasa syukur sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Engkau menerima kami Tuhan. Jauh ke dalam ku bilang Engkau Tuhan melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Dengan syukur kami berkata, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Kuasa kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Bangkit berdiri Bapak Ibu berkata di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih
datang malam ini untuk merayakan kebaikan Tuhan. Coba angkat tangan dan berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Dia. Doa kami Tuhan, that you open the sky for all of us in this place as we celebrate your favor. Here we go. Are you ready to dance? Yeah. 1, 2, 3. Come on, sing it out. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Shalom, selamat pagi. Selamat kembali kita menikmati Tuhan di dalam ibadah ini. Kita mau naikkan syukur kita mau bawa hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Dan kita membawa keberadaan kita untuk dengar kembalikan pesan Tuhan saat ini. Mari kita membuka di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini kami boleh kembali ada dalam rumah-Mu. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan. Kami ingin bersyukur segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan atas hidup kami. Mari Bapa bawa kami untuk kami dapat menikmati keberadaan Tuhan dalam ibadah ini, dan kami kembali akan dengar isi hati-Mu. Biarlah ibadah kami Tuhan dapat menyukakan hati-Mu pada pagi ini. Siapkan hati kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami membuka ibadah kami saat ini. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan masuk hadiratnya Tuhan di pagi ini, di hujan ini. Kita katakan saat pagi hari Ku datang kembali Tuhan menghadap hadirat-Mu. Haleluya. Saat pagi hari Ku datang lagi menghadap hadirat Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri dan mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Amin. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat
mengucap syukur buat hari yang kau beri, dan memujimu Tuhan. memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau, Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. haleluya. Ku serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu Tuhan. saat pagi hari ku datang lagi Tuhan. Haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi, Menghadap hadirat-Mu menghadap Tuhan dan rendahkan dan diri, mengucap syukur. mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan Jiwa rohku tubuh jiwa rohku dalam pimpinan dalam pimpinanmu Tuhan. sembah Kau, sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan. dalam pimpinanmu. Mari jemaat katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Mari sembah Dia, Allah Maha Dia yang Maha Kudus. Ku tinggikan Amin. Allah Maha Tinggi. Ku serahkan Serahkan tubuh jiwa rohku. rohku Haleluya. dalam pimpinanmu Ku Tuhan. sembah Kau, Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh
Mari yang percaya, yang mau muji Tuhan dan menyembah Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Mari kita akan muji Tuhan. Kita katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Amin. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya Haleluya. dengan hati hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya Tuhan. Penuhi Baitnya dengan nyanyian nyanyian syukur. Hadiratnya suka di. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya Tuhan. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersukacita. Tuhan ya baik. Katakan sungguh-sungguh. Tuhan Haleluya. yang baik Dan dan anugerahnya kekal selama-lamanya. amin. Sebab Tuhan ya baik. Sebab Tuhan dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan mengucapkan syukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Dan halamannya. Halamannya Dengan pujian. pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersukacita. Katakan sebab Tuhan engkau baik. Sebab Tuhan Haleluya. yang baik Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. amin. Sebab Tuhan Sebab Tuhan dia baik. Dan anugerahnya selama-lamanya. sebab Tuhan engkau baik. Sebab Tuhan dia baik. Dan anugerahnya kekal Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik. Dan Anugerahnya selama-lamanya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Bersukacitalah bagi orang-orang yang diselamatkan. Mari kita lanjutkan pujian kita. Tuhanku maha besar dan Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Amin. Tuhanku maha kuasa, Dia raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan Dia terkalahkan. takkan Amin. terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam Namanya dan Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa,
nama, segala nama. Serukan namanya Yesus. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. dan Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi namanya Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan mengatakan, ajar kami Tuhan untuk mengerti segala rencana-Mu. Haleluya. Ajarku mengerti untuk rencana-rencana-Mu Tuhan di tahun 2024 ini. Ajarku segala rencana-Mu Tuhan. Segala rencana-Mu. Dan ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu Tuhan. Hanya padamu. Amin. Pimpinlah hidup kami. Pimpinlah jalanku dalam terang firman Tuhan. Ajar kami untuk berserah. Ajarku berserah hanya kepadamu Tuhan. Kembali katakan, ajar kami mengerti, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu Yesus. Haleluya. Pimpin hidup kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman Tuhan. Haleluya. Ajar kami berserah. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Bapakku, Bapakku, ajaib Engkau Tuhan. Amin. Tuhanku, Tuhanku,
Dia yang sanggup mengadakan. Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. menurut kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Tuhan, banyak hal yang tidak kami mengerti dalam perjalanan kehidupan kami. Banyak hal yang membuat kami seringkali goyah dalam iman percaya kami. Tuhan, banyak hal yang membuat kami, Tuhan, mata kami kadang-kadang melihat sesuatu yang mungkin lebih baik, mungkin lebih menarik. Tapi Tuhan, kami tetap akan tinggal dalam bait-Mu. Kami akan tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, sampai pada kehidupan yang kekal. Bekali kami Tuhan, sehingga keraguan-raguan kami, bekali kami Yesus, sehingga ketidakberdayaan kami, bekali kami Bapa, sehingga penglihatan kami hanya melihat, hanya merasakan, hanya tetap tinggal dalam Engkau saja. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Seperti Maria mendengarkan firman-Mu, duduk diam. Demikian juga Tuhan, kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang menerangi setiap firman. Sehingga firman itu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini tadi saya berangkat dari Suryani, cerah luar biasa. Tapi begitu sampai ke sini, hujan berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya memberi tema pada firman Tuhan hari ini adalah mata air Tuhan. Sungguh sesuatu yang menarik buat saya bahas pada pagi hari ini. Next. Tema kita di 2024 adalah Ratapan 3 ayat 22. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, pertolongan manusia ada batasnya. Ya, kemampuan manusia ada batasnya. Bukan tak terbatas, manusia ada batasnya. Kita bisa menolong orang 1-2 kali, ketiga kalinya kita juga mikir, orang itu kok berharap terus pada saya, orang itu kok terus berharap pertolongan saya. Mungkin yang ketiga kali kita sudah mulai, kamu jangan berharap ke saya lagi dong, kan masih banyak yang lain. Bisa jadi seperti itu. Yang keempat, yang kelima, kita mungkin sudah tidak punya pengharapan lagi dengan seseorang itu. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, tema 2024 menjadi dasar kita melangkah di awal tahun dan sampai nanti akhir tahun juga. Bahwa diingatkan bahwa kasih setia Tuhan itu gak pernah habisnya. Dia senantiasa menyertai kita. Makanya tema judul firman Tuhan pada pagi ini adalah mata air Tuhan.
Mata air itu sesuatu sumber yang gak pernah habis-habisnya. Diambil berapa banyak pun dia tidak pernah habis-habisnya. Di dalam Yohanes 4 ayat 14 dikatakan seperti mata air itu membual itu apa? Terus-terusan nggak bisa dihambat. Terus-terusan mengalir dengan luar biasa, memancar lah gitu ya. Wow, puji Tuhan. Itu kasih setia Tuhan. Kalau saya gambarkan kasih setia Tuhan itu lebar, kalau bisa lebar-lebar seperti ini dan kita ini ada di tempat ini, jadi kita bisa merasakan luar biasa Allah kita ini. Tuhan kita ini nggak habis-habisnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sumber daya alam, minyak dan lain sebagainya itu akan berakhir. Dan orang memperkirakan 2050, 2075 itu kan habis. Dan manusia sekarang mulai berpikir energinya harus terbarukan, dicari sumber-sumber lain. Nah, sumber alam yang luar biasa berlimpahnya bisa habis. Tapi Tuhan gak pernah habis. Tuhan gak pernah habis. Nah, kita akan kilas balik dulu ya, sebelum kita terus berlanjut kita akan kilas balik. Next. Nah, ini kilas balik ya. Ratapan 3 ayat 23 dan 22 ini ditulis pada saat bangsa Israel di dalam pembuangan. Nah, kilas balik dulu, kilas balik. Kerajaan Israel ini pecah menjadi dua pada zaman Rehabiam dan dikatakan bahwa ada kerajaan utara yaitu kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobiam. Itu terdiri dari 10 suku Israel. Dan kerajaan selatan itu adalah Yehuda dan kerajaan adalah Rehabiam. Dua raja ini saling perang dan Tuhan sudah janji kepada Daud bahwa tahtanya itu tidak akan berkesudahan dan akan tetap turun-temurun. Makanya Yehuda dipelihara sama Tuhan dan itu ada dua suku ada di situ. Kerajaan utara ditawan, kerajaan Israel ditawan oleh Asyur. Ya, yang terdiri dari 10 suku ini ditawan dan dia dibawa ke negeri Asyur dan tidak pernah kembali ke tanah Israel. Tidak pernah kembali. Entah kenapa. Kalau Bapak dan Ibu kita lihat ya, Asyur dan Babel ini letaknya hampir sama. Kalau sekarang itu ada di negara Irak, ya, ada negara Irak. Tapi 10 suku ini dibawa oleh Asyur dan dia tidak pernah kembali ke tanah Israel. Hilang begitu saja. Dan dua suku ini juga ditawan tapi oleh Babel. Jadi setelah Asyur menawan bangsa Israel yang 10 suku ini, Asyur ini dikalahkan sama Babel. Lalu Babel ini berkuasa penuh dan dia datang ke Yerusalem dan dia menghancurkan Yerusalem dan mengangkut dua suku ini. Tapi janji Tuhan terhadap suku Yehuda, terhadap kerajaan Yehuda luar biasa. Selama 70 tahun mereka ditawan dan mereka kembali. Next. Nabi Yeremia telah berulang kali bernubuat mengenai peristiwa itu. Jadi terus menerus mereka Nabi Yeremia ngomong, kamu akan ditawan, kamu harus nurut, kamu akan dibawa ke satu negeri, harus nurut. Karena nenek moyang kamu sudah tidak setia. Terus firman itu diberikan. Tapi suku kerajaan Yehuda ini dia nggak percaya. Bahkan sampai-sampai Yeremia ini dimasukkan ke satu sumur karena mereka sudah nggak kuat lagi, nggak tahan. Diomongin bahwa mereka ini akan dibawa, mereka akan ditawan. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang yang tiap hari datang kepada kita dan dia seolah-olah mengutuki kita, kan kita gerah ya, ini orang kok ngapa-ngapain gitu. Mungkin kita akan usir dia. Nah, Yeremia pun sama, dia mendapat tekanan. Tapi Yeremia terus dia disampaikan ke dua suku ini. Baru setelah 40 tahun terjadi Yehuda, kerajaan Israel ini dibawa.
Kita baca Yeremia 25 ayat yang ke-11. Ini nubuat tentang pembuangan Yehuda ke Babel. Dikatakan demikian. Kita buka Alkitab elektronik kita, HP kita. Dikatakan demikian, saya baca dalam terjemahan baru yang kedua. Seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi. Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba Raja Babel selama berapa? 70 tahun. Jadi sudah jelas 70 tahun mereka akan dibawa ke sana. Next. Nah ini keadaannya. Wah chaosnya luar biasa. Ya. Bukan hanya istana, tapi bait Allah diambil semua. Barang-barang bait suci ini diambil semua. Tanda apa ya? Sesuatu kemuliaan itu sudah keluar, sudah enggak ada lagi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya membayangkan kalau saya berada di sana, hancurnya luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, dan Allah kita besarkan, Allah kita heran dan besar. Kita muliakan bahwa Dia Allah yang berkuasa, Allah yang begini begitu. Tapi tak kala kita melihat ada kehancuran terhadap apa yang kita sendiri menganggap itu suatu kebanggaan. Bagaimana respon kita? Kadang-kadang kita nggak percaya. Makanya bangsa Israel pada waktu Yeremia katakan kamu akan ditawan. Nggak bisa, saya punya Allah yang hebat. Allah yang sudah berfirman, Allah yang sudah begini. Luar biasa. Tapi Tuhan ngomong, kamu akan dibawa ke sana. Next. Nah, kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia setelah bangsa Israel, dua suku ini ada di Babel. Jadi Bapak Ibu jangan rancu kalau kerajaan Israel, saya sebutkan kerajaan Israel yang dua suku ini ya, yang 10 suku ini sudah nggak ada, dua suku ini. Jadi kitab Ratapannya ditulis di sana, di pembuangan ya, yang ada di Babel. Diperkirakan awal mereka datang ke sana. Bangsa Yehuda diangkut ini 3 kali di sana ya. Lalu keadaan mereka sedang tidak baik-baik saja. Dapat dibayangkan bangsa Israel sampai sekarang, bangsa Israel adalah bangsa yang sombongnya luar biasa. Mereka sombongnya luar biasa. Mereka menganggap bahwa saya adalah bangsa pilihan. Salah yang gak salah, memang dia bangsa pilihan. Ya. Tapi mereka dalam keadaan sekarang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, mereka dalam tekanan luar biasa. Keadaan yang sudah dipercaya mereka mendapatkan berkat yang luar biasa dan sekarang mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, bangsa Israel adalah bangsa yang mereka luar biasa, orangnya pintar-pintar. Pintar-pintar luar biasa. Dalam bisnis, dalam pertahanan, dalam militer, luar biasa lah. Salah satunya adalah Albert Einstein, dia adalah satu keturunan Yahudi. Dia penemu teori E sama dengan MC kuadrat itu. Luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang diberkati, brilian lah pokoknya. Penghasil intan terbesar adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan ini penghasil intan terbesar. Tapi intan terbesar ini mereka diekspornya kemana? Mereka ditatanya kemana? Di Israel. Israel adalah jago-jago, dia mengukir intan ini menjadi batu yang luar biasa. Jadi betapa mereka ini sombong dan benar gitu. Tapi pada waktu mereka direndahkan, mereka sulit dipercaya. Benar gak ya keadaannya seperti gini? Situasi yang sulit buat mereka percayakan Allahnya. Tapi mereka diproses di situ. Pemazmur sampai pemazmur sendiri menulis keadaan ini dalam Mazmur 137. Mazmur 137 ini seolah menjadi pelecehan buat mereka. Orang-orang Babel di sana ngomong ke orang Israel, ayo nyanyiin dong lagu-lagu kamu, ayo nyanyiin lagu-lagu kamu. Lagu ini dinyanyikan oleh satu grup IBBA. Ya. Lalu almarhum Ade Manahu tuh pernah menyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Ada yang pernah tahu lagu apa? Di tepi sungai Babylon. Di tepian sungai Babylon mereka ngomong, ayo nyanyi, nyanyi.
Bapak Ibu baca dalam Mazmur 137. Di situ jelas bahwa mereka orang Babel ini ngomong ke Israel, oh nyanyilah yang besar. Seolah mengejek, mana hal yang besar itu? Oh, mereka depresi luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, tahukah kita bahwa di tengah-tengah depresi, di tengah-tengah itu, bangsa Israel ini sedang senyap dan mereka juga bisa berkontribusi. Mereka enggak depresi gitu. Tapi apakah mereka sendiri nggak bisa move on dari situ? Enggak juga. Ya udah gitu. Kamu dalam kesusahan ya udah, ya susah-susah jalanin gitu. Jangan kamu diem aja. Jalanin. Firman Tuhan tadi pagi di Suryani dikatakan kita jangan berhenti pada waktu kesusahan datang. Kita jangan seolah stop dengan kekristenan karena kesusahan datang, jangan. Tapi berjalanlah, karena Mazmur 23 dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Jadi firman Tuhan dalam Mazmur 23 bukan sekalipun aku diam, tapi sekalipun aku berjalan, tetap berjalan. Inilah firman pengharapan, ya. Tema 2024 ini adalah firman pengharapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu, tak kala Bapak Ibu bangun pagi, apakah Bapak Ibu melihat awan yang gelap di depan? Di luar rumah kita melihat awan yang gelap, hujan yang rintik-rintik, lalu kita katakan, oh hari ini cuaca yang begitu buruk. Tak kala Bapak Ibu bangun dalam tempat tidur dan Bapak Ibu merasakan pegal-pegal semua dan katakan, aduh Tuhan, aku sakit hari ini. Baru bangun, harusnya kita katakan, Tuhan terima kasih. Kalau saya masih bisa hidup dan masih bisa bernapas. Mensyukuri. Bangsa Israel sangat takut kalau mereka meninggal saat mereka istirahat. Makanya mereka berdoa kepada Tuhan, jaga aku di waktu aku tidur. Karena waktu tidur kita begitu lenyap. Begitu bangun sudah nggak ada di dunia ini. Ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana keadaan kita? Next, nah ini. Apakah keadaan kita seperti padang gurun? Kering kerontang, gak ada apa-apanya. Kenapa? Mungkin karena kesusahan. Mungkin karena berat beban hidup kita. Mungkin karena penyakit kita yang gak sembuh-sembuh. Kita menjadi kering. Kerohanian kita menjadi kering. Kita gak punya pengharapan lagi kepada Tuhan. Kita gak punya lagi gairah untuk maju sebagai orang-orang Kristen. Kita gak punya lagi sesuatu effort, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Seperti padang gurun. Padang gurun kan dilihatnya gini. Apa yang ada di padang gurun? Sejauh mata memandang, hanya kekeringan dan kekeringan. Nggak ada. Dan ini yang kita harapkan. Mungkin saat ini keadaan kita, Tuhan saya mah nggak mau muluk-muluk lah. Yang penting saya bisa makan sehari 3 kali. Puji Tuhan, haleluya. Nggak muluk-muluk, benar. Mungkin pengharapan kita seperti ini. Di padang gurun, kalau kita jalan di padang gurun, kita nggak, apa yang kita harapkan? Air. Next dia tadi. Supaya apa? Supaya kita ini seperti pohon. Aduh, ada pohon di padang gurun. Aduh, enak, luar biasa. Nggak muluk-muluk. Kalau kita ada di padang gurun, apakah kita muluk? Tuhan, aduh, saya lagi membayangkan di padang gurun ini saya sedang memakai mobil yang keluaran terbaru. Ada gitu? Nggak ada. Di padang gurun mah kita ngarepin apa? Setitik air yang menyegarkan tenggorokanku.
Sesuatu yang bisa menumbuhkan pohon supaya saya ini bisa berlindung. Betul kan gitu? Bangsa Israel di pembuangan pun dia berharap dan berharap di sana. Tapi apakah mereka sendiri diam? Enggak. Mereka tetap berkontribusi di dalam 70 tahun masa itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam sejarah gereja dalam masa 70 tahun diperkirakan mereka ini menulis kitab Taurat ini luar biasa. Mereka menyalin kembali kitab-kitab Taurat itu. Sehingga pada waktu mereka pulang ke tanah perjanjian, mereka dibekali dengan luar biasa. Ingat ada yang namanya Ezra. Ezra ini adalah satu orang, dia peneliti kitab, ahli kitab. Dia gali. Jadi dalam masa kesenyapan itu mereka enggak diam. Mereka tetap menggali firman. Keadaan kita seperti padang gurun dan kita mengharapkan sesuatu yang seperti ini. Enggak salah? Enggak. Memang itu yang kita harapkan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, suatu saat Tuhan datang dan Tuhan mengajar ke sana ke sini. Dan satu saat Tuhan ini dia mampir ke satu tempat di mana orang nggak biasa jalan ke situ, nggak biasa jalan ke situ. Orang-orang Yahudi selalu tidak mau ke tempat itu karena itu adalah daerah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang Israel yang kawin campur dengan orang setempat dan itu direndahkan oleh orang-orang Yahudi ortodok. Kamu mah bukan Yahudi. Dan mereka bermusuhan, selalu bermusuhan. Tuhan Yesus, dia sengaja datang ke situ. Harusnya dia muter sebagai orang Yahudi, sebagai rabi, apalagi rabi. Yesus ini kan disebut rabi. Enggak boleh sebenarnya ke sana. Ya. Kita mendatangi sesuatu yang lebih rendah daripada kita, enggak ada hukumnya di sana. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kami dalam keluarga sama. Kadang-kadang kami yang lebih muda, karena saya adalah anak yang keempat. Kadang-kadang datang ke yang pertama, ke rumah yang pertama. Bukan yang pertama datang dulu ke saya, bukan. Ya, betul kan gitu? Adat kita juga sama kan di mana-mana. Yang tua itu akan menunggu datang yang muda-muda. Nah, sekarang Tuhan Yesus dalam posisi yang luar biasa nih. Dia orang Yahudi tolen, dia rabi disebutnya juga. Tapi dia datang ke situ. Dia datang ke satu tempat namanya Sikar. Sikar ini kalau diterjemahkan artinya adalah mabuk. Mabuk. Ya. Di situ tinggal orang Samaria. Next. Nah, ini dia. Ini ada perigi, dia ada satu sumur. Sumur ini dibuat oleh Yakub pada waktu zamannya, dan di perigi itu Yesus mau ketemu dengan seseorang. Ada namanya? Enggak ada namanya. Dikatakan perempuan Samaria. Cukup di situ. Enggak perlu pakai nama. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, enggak perlu nama kita. Enggak perlu nama kita. Yang perlu adalah nama Yesus ditinggikan. Amin. Yesus datang dan Yesus sengaja ngobrol dengan perempuan itu. Sengaja ngobrol loh. Ini larangan orang Yahudi, nggak boleh mampir, nggak boleh ngobrol duluan, ngobrol. Betapa Tuhan itu mengasihi kita seperti itu. Dunia sudah mengesampingkan kita, kamu mah. Tapi Tuhan datang kepada kita. Tuhan datang di perigi Yakub. Dan dia bercakap-cakap dengan perempuan itu. Kita baca Yohanes 4 ayat 14 ya. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya,
Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Ini dia. Tuhan tahu kebutuhan perempuan itu. Perempuan itu tidak pernah puas dengan kehidupannya. Suaminya aja 5. Suaminya aja 5. Sesuatu yang gak logis. Sesuatu yang gak logis. Banyaknya adalah istrinya 5. Istrinya 5. Ini suaminya 5. Kan sesuatu yang di luar nalar ini. Orang, oh berarti dicap. Oh ini berarti perempuan gak benar. Nah gitu. Sehingga di Samaria ini orang mecap perempuan yang gak benar, perempuan yang gak benar. Dan akhirnya dia minder, malu. Dan dia hidup seorang diri. Gak pernah nyampur dengan masyarakat sekampungnya. Karena kalau masyarakat sekampungnya dengan ibu-ibu ngerumpi, nanti ibu-ibunya ngomong, jauhi orang itu. Kenapa? Nanti suami kamu diambil sama dia. Ya. Sehingga dia jauh jadi dia seorang diri. Gak ada pengharapan lagi. Dan kebiasaan perempuan ini jam 12 siang datang ke sumur Yakub ini. Orang kan kalau yang normal kan pagi-pagi ya. Jam 12 kerma matahari di tengah-tengah, cuacanya teh aduh pada di Israel mah hawanya luar biasa. Anggaplah 40 derajat, matang pisan tah. Tapi dia bela-belain ambil air. Susah bela-belain. Karena dia malu, karena dia seorang diri, karena dia sudah dicap gak benar. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam keputusasaan perempuan ini, Yesus datang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tahu pribadi, lepas pribadi dari kita. Kesusahan apapun, Tuhan mengerti. Keberatan apapun dalam diri kita, Tuhan tahu. Tuhan mengenal kita apa adanya. Seluruh keberadaan kita Tuhan tahu. Dan Tuhan gak pernah lupa dengan kita. Ya Andreas, lupa aku nolong kamu. Gak pernah. Aduh, maaf Pak Jeffrey, keliwat. Gak pernah. Allah selalu on time. Allah selalu ingat satu demi satu dari kita. Sebab itu pada waktu Tuhan bercakap-cakap dengan perempuan itu, Tuhan menawarkan sesuatu yang membuat dia terpuaskan kehidupannya. Esensi hidup manusia adalah hidup yang terpuaskan. Kalau dia sudah merasa puas dalam kehidupannya, ya udah, apalagi yang harus dicari? Nggak ada. Tuhan memberikan air kehidupan. Minum air kehidupan itu, dia akan mengalami kepuasan. Tidak haus lagi. Dan selanjutnya bukan hanya tidak haus, tapi dia menjadi mata air yang membual dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Bukan setahun 2 tahun, tapi sampai kehidupan yang kekal. Allah ini luar biasa. Kalau Allah menyediakan sumber, dia menyediakan sumber yang komplit. Memperlengkapi kita dari sejak lahir kita sampai nanti kita meninggal. Tuhan perlengkapi luar biasa. Asal kita mau menerima air itu. Asal kita mau menerima air itu yang diberikan sama Tuhan. Supaya kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap tinggal dalam air kehidupan itu. Jangan jauh-jauh dari air kehidupan itu. Tetap tinggal. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ya. Izinkan Tuhan aku tinggal dalam Engkau seumur hidupku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang bagaimana keadaan kita? Apakah keadaan kita seperti padang gurun yang tadi saya sudah sampaikan? Dan Bapak Ibu hanya punya satu pengharapan, Tuhan aku ingin aja Tuhan. Aku ingin sembuh Tuhan.
Tuhan aku ingin Tuhan sehari makan sehari 3 kali saja Tuhan. Tuhan aku ingin Tuhan dapat pekerjaan. Tuhan aku ingin, gak muluk-muluk Tuhan. Aku gak mimpi-mimpi, oh jadi konglomerat ente Tuhan. Ayo dekat dengan Tuhan. Tuhan datang ke kita secara pribadi dan dia tahu apa yang kita perlukan. Dia mengenal kita. Kalau dia mengenal kita, mari kita kenal dia lebih hari lebih dalam lagi. Kalau Tuhan mengetahui pribadi kita, mari kita mengetahui pribadi Allah dari hari lepas ke hari. Jangan asal lewat, karena Tuhan juga nggak pernah asal lewat dengan kita. Jangan ogah-ogahan dengan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah ogah dengan kita. Jangan cuek dengan Tuhan, jangan, karena Tuhan selalu care dengan kita. Tuhan selalu peduli dengan kita. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita yang percaya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau hidup yang kekal ini diberikan kepada kita, terlebih kita juga akan diberikan berkat demi berkat dalam kehidupan kita sehari lepas ke sehari. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berdoa Tuhan berikan sebulan, enggak. Supaya apa? Supaya saya bisa berharap, supaya saya bisa tetap tinggal dalam Tuhan hari lepas sehari. Sumber daya dari Tuhan ini luar biasa besar. Kita ambil tiap hari nggak pernah habis. Dia terus pelihara kita, dia terus pelihara kita. Masa kita mau singkirkan sumber itu dan kita mau cari sumber yang lain? Masa kita mau ogah dengan Tuhan? Ini sumber kehidupan ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini, dia sudah mendapatkan air kehidupan. Dan dia berubah. Dia gak malu lagi dan dia sekarang pergi ke kampungnya. Dia ngomong, orang-orang kampung tahu gak? Ada orang yang mengetahui pribadi saya. Tahu gak ada orang yang ngomong pribadi saya? Tahu gak ada orang Yahudi datang ke saya? Dia cerita banyak. Lalu orang sekampung datang. Dan dia mendengarkan Yesus berkata kepada orang sekampung. Dan orang sekampung percaya sama Tuhan. Lalu orang sekampung ini bicara, saya percaya bukan karena kamu berkata-kata, tapi karena Yesus berkata-kata. Jadi berkat. Kita ini mendapat pertolongan Tuhan dan kita mendapatkan berkat daripada Tuhan dan kita menjadi berkat buat sesama. Sehingga orang boleh merasakan kebaikan Tuhan juga. Itulah mata air. Mata air kita menjadi saluran berkat, masuk dalam kehidupan kita menjadi mata air dan kita disalurkan kepada yang lain. Makanya dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan demikian. Ayat 23 kita membacanya. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Kehidupan orang yang dekat dengan sumber air itu. Kehidupan orang yang berlindung dalam naungan Tuhan adalah kehidupan yang terus-menerus dalam penyembahan kepada Tuhan. Hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Jadilah penyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dan orang lain melihat penyembahan kita. Wow, luar biasa. Benar dia penyembah Tuhan. Mata air Tuhan sekarang diberikan kepada kita semua. Allah datang ke kita hari ini bukan kebetulan. Harusnya Allah ini nyimpang karena kita ini enggak dalam hitungan.
Orang Samaria aja yang keturunan Yahudi, dia nggak masuk hitungan Yahudi, nggak masuk hitungan orang yang diselamatkan. Apalagi kita jauh, jarak dari Israel ke sini kurang lebih 13 jam naik pesawat. Jauh, harusnya mah aduh kita sudah jauh daripada Tuhan, nggak diselamatkan. Tapi Tuhan sengaja datang ke Baros dan dia tilik kita satu demi satu. Mau cuek dengan Tuhan? Mau kesampingan Tuhan? Mau kita anggap Tuhan nggak ada? Tuhan datang ke tempat ini dan dia mengerti segala kebutuhan, segala doa kita, segala jeritan kita. Allah mengerti luar biasa. Ratapan 3:23 katakan kasih setia Tuhan luar biasa, tak habis-habisnya. Hayo kita gali itu. Bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan seluruh umat manusia di tempat ini. Jadi berkat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau mengajak, ternyata minggu lalu sudah remaja pemuda di sini nyanyi lagu ini. Ini lagu tentang mengenalmu. Dikatakan bila aku buka mataku dan lihat wajahmu ku terkagum. Bila aku lihat hidupku dan karya tanganmu dalam hidupku, kami tersanjung. Karena siapa kami? Benar. Siapa Andreas? Harusnya dimurkai, harusnya dikutuki. Tapi Tuhan seolah raih kita tuh, angkat kita. Dari derajatnya paling rendah menjadi derajat yang paling tinggi. Jadi anak Tuhan. Kita dijadikan mata airnya Tuhan. Kita dijadikan saluran berkatnya Tuhan. Mari kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan kebenaran kita, tapi kebenaran yang Yesus tanamkan dalam kita. Kebenaran Yesus. Saya tidak tahu keberadaan kita saat ini. Apakah Bapak Ibu dalam keadaan kesusahan sekarang? Bapak Ibu sedang dihimpit segala sesuatu yang gak bisa gerak kanan kiri depan belakang, gak bisa. Ingat, Yesus ada di tempat ini. Bukan kebetulan dia datang ke tempat ini. Dia datang ke tempat ini mau menyapa kita. Mau menyapa. Dan dia mau merangkul kita. Ini aku ada di tempat ini. Aku mau engkau jangan stres. Aku mau engkau ini terbebas. Ayo. Jalani hidup bersama dengan aku. Akulah gembala. Akulah air hidup itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Yang mau mengorbankan diriku untuk semua umat manusia. Haleluya. Mari kita bersatu sejenak. Dan kita mau mendengarkan satu pujian dari Karen dan Deborah. Kalau nanti kita sama-sama nyanyi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari teman kita menyanyi lagu ini. Kita buka hati kita. Dan kita katakan pada Tuhan. Bila ku buka mataku dan Haleluya. lihat wajahmu, Amin.
ku terkagum. Mari kita lihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kulihat hidup Segala sesuatu yang baik Tuhan sudah tanamkan, sudah berikan untuk kita semua. ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri Kesempatan yang mari kita beri bersama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh Tuhan, kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Aku ingin mengenalmu Tuhan, ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Wadah Tuhan, ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kalau kami punya sumber kehidupan, yaitu di dalam nama Yesus. Kami punya sumber air yang menyejukkan Tuhan ketandusan jiwa kami. Kami punya sumber air yang membuat roh kami bergairah kembali Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh dekat senantiasa dengan sumber itu. Karena kami tahu Tuhan di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Engkau Tuhan tidak ada kehidupan. Di dalam Engkau Tuhan kami memperoleh semuanya itu. Terima kasih Bapa untuk karyamu yang luar biasa. Terima kasih. Sungguh Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sehingga orang lain boleh melihat perbuatan kami yang baik. Dan percaya dan mengenal dan memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Bila mana mereka ada dalam kesakitan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Dan mereka ada yang dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Mereka Tuhan yang dalam persoalan, mereka yang dalam Tuhan beban berat, Tuhan lepaskan Bapa. Di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa yang tidak terbantahkan. Di dalam nama-Mu Tuhan segala nama berlutut, segala kuasa bertelut. Yaitu nama Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saya mohon izin karena saya harus ke Majalaya. Luar biasa, Majalaya bisa 1,5 jam dari tempat ini. Dan kami ada sebenarnya dari
anak remaja saya dulu, dia sudah minta, Om kesini, kok kesini? Mereka biasa manggil saya Babe. Atuh kesini, atuh nengok kami katanya. Ya oke, saya akan ke sana. Harusnya minggu lalu saya nggak bisa dan persembahan kita yang terbaik-baik Tuhan. Nanti Deborah berdoa dulu untuk persembahan ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari awal pagi hari sampai pertengahan ibadah ini. Sekarang kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan kami ini bisa menjadi berkat untuk pelayan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Mari petugas kolektan masuk gerbangnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ke depan akan disampaikan oleh Karen. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita akan sama-sama melihat warta untuk sepekan ke depan. Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan dan juga perpuluhan dengan transfer melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening dan atas nama GBI Baros Cimahi. Selanjutnya di hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 kita ada ibadah doa jemaat Baros Cimahi pukul 18.00 atau pukul 6 sore di tempat ini, di mana pelayan pujian akan dilayani oleh Bapak Yanus, untuk pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Maukar. Saya undang untuk seluruh jemaat yang ada di GBI Baros untuk sama-sama hadir di ibadah doa di hari Rabu. Selanjutnya di hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 18.30 atau setengah 7 malam kita ada ibadah kaum Bapak GBI Paturyani Cimahi di tempat ini. Untuk semua kaum Bapak atau kaum pria boleh sama-sama menghadiri ibadah di hari Kamis. Selanjutnya ada Selamat Pagi Paturyani, doa jemaat bagi jemaat Paturyani setiap hari Sabtu pukul 5.30 atau pukul setengah 6 pagi melalui Zoom. Nanti link akan dikirimkan melalui WhatsApp, grup WhatsApp. Untuk selanjutnya di hari Sabtu sore ada ibadah pemuda dan remaja tanggal 27 Januari 2024 pukul 18.00 di tempat ini. Untuk semua pemuda remaja di tempat ini saya mengundang juga untuk kita sama-sama ibadah di hari Sabtu. Selanjutnya di hari Minggu ada ibadah sekolah minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 9 pagi. Nanti ibadah akan berlangsung di ruangan sebelah gereja. Di sambung pukul 10 pagi tanggal 28 Januari kita ada ibadah umum yang
akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Samuel. Berikut adalah jadwal pelayan hari Minggu tanggal 28 Januari, mohon diperhatikan dari mulai asar hingga kolektan. Saya meminta untuk setiap pelayan yang bertugas tanggal 28 Januari untuk tiba 30 menit lebih awal sebelum ibadah dimulai. Pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Gembala Sidang, Wakil Gembala, serta Sekretariat dengan nama dan nomor telepon yang sudah tertera di atas. Happy birthday, selamat ulang tahun untuk saudara-saudara kita Bapak Manton Daniel Sirait, untuk Bapak Andi Rosandi, Saudara Johan Sebastian, dan Bapak Rizky Dwi Hardianto. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu. Nanti kita akan sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita. Selanjutnya kembali mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara, bagi yang belum mendapatkan kalender bisa didapatkan, bisa menghubungi Bapak Hosea di tempat ini. Untuk kalender kita satu keluarga dapat satu kalender, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan bisa menghubungi Bapak Hosea. Berikutnya ini ada susunan pengurus periode 2024-2026, ketua pengurus hingga multimedia. Untuk nama-nama pengurus yang tertera di atas dimohon setelah ibadah untuk tidak diharap untuk berkumpul setelah ibadah selesai, tidak pulang dulu karena akan ada yang dibicarakan. Dan nanti untuk tanggal 28 minggu depan kita juga akan sama-sama mendoakan untuk para pengurus yang baru. Karena sekarang kembali minggu ketiga, kita akan kembali bersama-sama untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Jadi dipersilakan untuk anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Baik, silakan anak-anak sekolah minggu, juga Bapak Ibu yang bawa anak kecil, mari bawa anak kita ke hadapan Tuhan, kita akan berdoa untuk anak-anak tersebut. Mari, yang bawa anak kecil, masih ada? Ayo. Ayo. Masih ada yang bawa anak? Ya, kalau tidak ada mari jemaat Tuhan mohon untuk bangkit berdiri, kita sama-sama mendoakan anak cucu kita yang hadir pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran anak cucu kami di gerejamu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memberikan kesetiaan buat anak-anak ini. Sejak mereka masih kecil, mereka mau percaya kepada Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak ini Bapa, beri kekuatan, kesehatan, beri hikmat, akal budi, sehingga mereka semua dapat menyelesaikan pendidikan di sekolahnya dengan baik. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pandai, anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan jaga perilaku anak-anak-Mu ini Bapa, biarlah mereka juga memiliki perilaku, memiliki kepribadian, memiliki perilaku Tuhan yang mengasihi sesama manusia. Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua anak-anak-Mu ini, berkati usaha pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua mereka Bapa. Biarlah Tuhan yang mencukupkan, memberkati kehidupan keluarga anak-anak-Mu ini. Orang tua yang mendidik, orang tua yang memberikan pengarahan, memberikan pengajaran. Biarlah Tuhan berikan hikmat, akal budi untuk kedua orang tuanya, untuk terus membawa anak-anak ini mengenal Tuhan sejak mereka masih kecil. Kami berdoa juga untuk oma, opa, kakek, nenek yang ada dalam keluarga anak-anak ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat mereka, dan biarlah mereka juga boleh mengajarkan cucu mereka menuju berjalan di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang terus membimbing mereka mengenal, mengajarkan, mengenalkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat buat mereka. Pakai guru-guru sekolah minggu di tempat ini, Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap pengajaran firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk keberadaan mereka di tempat ini. Tuhan yang terus memberkati anak-anak-Mu ini, dan jadikan anak-anak sekolah minggu ini menjadi berkat, menjadi mata air yang boleh menyegarkan, yang boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini.
Tuhan yang memberkati setiap pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Tuhan memberkati firman-Mu yang telah kami baca dan dengar. Tuhan memberkati juga persembahan yang telah kami bawa kepadamu. Berkati hamba-hamba-Mu yang Engkau telah percayakan melayani ibadah pada siang hari ini. Pakai mereka terus menjadi alat-Mu, menjadi hamba-hamba yang setia, yang senantiasa mengasihi Tuhan, yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir, berkati usaha pekerjaan yang kami lakukan Bapa. Biarlah kami boleh merasakan berkat Tuhan dicurahkan kepada kami yang mencukupi setiap keperluan kami. Biarlah kami pulang juga siang hari ini dengan bekal firman-Mu yang tertanam dalam kehidupan kami. Kami boleh memancarkan mata air Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau juga berkati generasi muda, pemuda remaja di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau pakai mereka juga sejak mereka masih muda. Mereka tetap memilih menjadikan Tuhan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan, berkati pendidikan yang mereka lakukan, berikan keberhasilan, dan biarlah melalui kehidupan generasi muda di tempat ini, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk seluruh kegiatan sepanjang minggu ini, ibadah doa, ibadah kaum pria, ibadah selamat pagi Paturiani, ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu, dan ibadah raya. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap ibadah yang diadakan. Melalui ibadah-ibadah ini, kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami bersekutu untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang dalam hari-hari ke depan akan menjalankan pemilu, pemilihan umum, pemilihan calon pemimpin di negara ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan pemimpin yang baru yang akan meneruskan pembangunan di negara kami sehingga Indonesia boleh lebih maju, semakin maju. Kami mohon pertolongan-Mu, jaga lindungi seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota besar, di kota kecil, di desa-desa, di pegunungan, dimanapun juga. Biarlah seluruh wilayah Indonesia boleh aman, boleh tentram, dan boleh sejahtera. Kami percaya Tuhan melawat dan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan juga memberikan keamanan selama masa kampanye dan masa pemilu. Kami percaya Tuhan sudah menentukan pemimpin yang baru yang akan memimpin kami sebagai bangsa Indonesia untuk selanjutnya. Terima kasih Bapak, inilah menjadi doa kami siang ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun di bulan Januari ini. Bapak Andi, Bapak Daniel Sirain, Bapak Rizky, juga Bapak Saudara Johan Sebastian, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan berkati apapun yang mereka usahakan dan kerjakan. Biarlah melalui anak-anak-Mu ini, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang dan tinggalkan tempat ini. Tuhan jaga lindungi kami di perjalanan. Tuhan bimbing kami sampai di rumah kami dengan tidak kekurangan apapun juga. Dan Tuhan kembalikan kami pada kesempatan mendatang untuk kami sama-sama bersekutu beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh yang kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang. Mari. Setiap hati kami mengucap syukur.